Sore, Pak Suartono. Ya, sore. Cukup jelas Yes. suara saya terdengar? Sangat jelas, Pak Suartono. Baik, Pak terima Suartono kasih. mau sapa teman-teman kita di Instagram dan sahabat Oh bisnis? ya, tentu saja. Selamat sore untuk seluruh rekan-rekan yang bergabung di Instagram Live ini. Mungkin apa yang nanti kita akan diskusikan itu tentunya bermanfaat bagi saya tidak melihat siapa saja yang sudah join, mungkin Pak Syanjet lebih tahu. Saya bisa nanti saya akan beberapa pertanyaan nanti saya akan sampaikan ke Bapak ya dari. Ya, kita ngobrol juga santai aja Pak melihat. Syanjet. Ngobrol santai aja Pak. Ya, Iya. anggap aja ini tea time. Yes, tea time. Tapi kita cerita ya sesuatu yang bermanfaat lah ya. Pasti. Pak Suartono. Yes. Pak Suartono, ini kita tahu bahwa Indonesia sedang mengalami beberapa kota sedang PSBB ya Pak ya. Ya. Di mana pergerakan bisnis pasti ada sedikit terganggu. Betul. Karena pergerakan SDM dan sebagainya juga mengalami hambatan. Ya. Jadi ada perusahaan yang mengalami kemunduran dan juga ada yang mengalami kenaikan seperti industri yang di bidang kesehatan, farmasi, vitamin, ya. Ya. Itu Makanan mengalami juga kenaikan. mungkin ya. Makanan, groceries itu Masih bisa ya. Yes, Pak. Nah, kalau saya, Pak, melihat pandemik ini adalah momentum untuk kita upgrade, Pak. Upgrade capability. Apakah capability secara profesional individu maupun secara total bagi perusahaan. Karena waktu kita banyak. Ya, kita bisa belajar, kita bisa improve skill leader maupun manajemen. Ini adalah momentum. Menurut Pak Suhartono, apakah ini adalah momentum untuk belajar sehingga kita akan lebih take off lagi lebih baik ke depan? Pasti. Jadi gini Pak Syanjet, di Yes, era Pak. pandemik saat ini, itu seperti tadi Pak Syanjet sudah sampaikan ya, ada yang terdampak langsung dan sangat kuat. Iya Pak. Industri pariwisata itu jelas. Itu paling dampak ya Pak. Iya, paling terdampak. Ada juga yang mungkin terdampak tapi tidak terlalu besar, gitu ya. Dan ada juga yang mungkin tidak terdampak seperti yang tadi Pak Syanjet sudah sampaikan. Tentunya kondisi ini sangat berbeda-beda, gitu ya. Yes, Pak. Bagi yang tidak terdampak, yang masih terus bisa berjalan, ada beberapa sektor memang tentunya adalah kesempatan untuk masuk di sektor, maksud saya di aktivitas yang paling utama adalah pelayanan. Yes. Ya, pelayanan. Mereka harus benar-benar memberikan pelayanan yang tepat, pelayanan yang lebih aslinya customer experience yang lebih baik, supaya setelah pandemi ini berakhir, ada suatu hubungan yang lebih erat, hubungan emosional, emosional yang lebih kuat, gitu ya. Yes, Pak. Yes. Nah itu bagi mereka yang memang tidak terdampak atau sangat kecil sekali terdampaknya. Yes, Pak. Gitu ya. Nah, bagi yang terdampak sekali, ya tentu saja ini adalah waktu untuk perenungan, ya kan? Perenungan apa? Perenungan bagaimana waktu yang sangat tepat untuk melakukan self check organisasi. Self check organisasi untuk mempersiapkan ketika pandemi ini selesai, itu mungkin ada beberapa perilaku konsumen yang berubah. Gitu. Mungkin ada yang berubah, gitu ya. Nah, walaupun maksud saya sekarang berubah pasti, terutama dalam wilayah yang PSBB ya. Working from home, e-learning, gitu ya. Kemudian transaksi online lebih banyak, gitu ya. Lalu juga transaksi e-money juga meningkat karena orang juga khawatir karena tidak berhubungan menggunakan uang cash. Ini kan tidak mudah ya, terutama peredaran uang. Itu kan juga salah satu hal yang kita perlu perhatikan baik-baik Pak Syanjet. Karena kita tidak tahu uang itu dipegang oleh siapa saja sebelumnya kan. Yes, setuju Pak, setuju. Ya, jadi
Dan kita tahu juga bahwa virus ini juga melekat dan hidup beberapa lama di atas kertas, di atas kemasan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini memang sudah berubah memang. Tetapi apakah perubahan ini akan permanen atau tidak? Nah ini kan juga ini pertanyaan berbeda. Banyak. Banyak bertanya kan? Ini Pak. Perubahan ini proyeksinya seperti apa? Perubahan ini apakah terus bertahan atau tidak? Ada beberapa yang menurut saya kemungkinan akan bertumbuh paling tidak dibandingkan sebelum pandemik, pada saat pandemik dan setelah pandemik itu masih akan terus bertumbuh. Tetapi mungkin ada juga yang setelah pandemik berakhir itu orang sudah mulai kembali ke bertumbuh perilaku yang lama. Misalkan. Oke. Berarti sebagian shifting ya Pak ya? Oh iya, misalkan pariwisata misalkan. Ini sebuah kebutuhan yang sudah mendasar bagi sekelompok orang, artinya segmen tertentu untuk berlibur, kan gitu ya. Sehingga nggak mungkin berlibur itu secara virtual tuh nggak mungkin. Tidak bisa merasakan kinestetiknya Pak. Jadi experience-nya kan beda gitu ya. Beda sekali Pak. Gitu. Nah, tapi bagi pelaku pariwisata misalnya contohnya, tentu saja ini merupakan masa-masa yang penting untuk melakukan self-check. Bagaimana kesehatan organisasi untuk pada saat setelah pandemik ini akan bagaimana. Gitu. Itu yang paling penting. Nah, kalau yang terdampaknya tadi sedang-sedang ya sama saja sih. Pak. Ya, sama saja. Jadi intinya begini. Selama pandemik ini ada banyak perubahan perilaku konsumen, ya. Nah, artinya bagi 3 jenis kelompok usaha tadi tetap saja cuma konsentrasinya beda-beda. Tapi bagaimana setelah pandemik ini menyesuaikan kondisi organisasinya, kelincahan organisasinya supaya kenapa? Kita tidak pernah bisa menduga loh Pak Sianjen. Apakah virus ini yang nanti akan bermutasi dan lain sebagainya akan muncul lagi? Ya kan? Ini kita tidak tahu karena kita sudah pernah mengalami SARS, MERS gitu ya dan lain sebagainya. Dan kali ini luar biasa. Kenapa? Karena penularannya itu kan melalui manusia. Dan manusia ini adalah makhluk sosial. Pak. Jadi ini ibaratnya itu kalau kita melihat di jaring sosial media tuh Pak, sama. Pak. Kita punya follower katakanlah 100. Nah, terdampak 100 ini. Masing-masing punya follower 100 lagi. Nah, itu cepat, kelipatannya luar biasa kan. Maka kita lihat sejak Desember pertama kali di Wuhan itu sampai sekarang itu hanya berapa bulan tapi sudah menjangkit ke seluruh global. Nah, seluruh dunia. Jadi ini juga harus kita persiapkan organisasi kita, gitu loh. Nah, apa sih yang kita perlu lakukan sekarang dalam organisasi kita? Ini itu kan dari beberapa teman-teman ini Pak. Ini sangat penting karena maksudnya walaupun ada waktu, walaupun kita mengerti bahwa itu perlu kita perbaiki, perlu kita kembangkan, namun harus ada guideline atau fokus yang dikembangkan supaya nggak habis banyak waktu, Pak. Betul. Nah, menurut Pak Suwartono yang sudah pakarnya ini, bagaimana Pak? Dari poin mana yang perlu disarankan? Jadi poin mana dimulai kembali kepada perusahaan itu jenisnya yang mana tadi yang saya katakan. Kalau yang saat ini terdampak, pasti yang utama adalah financial check up. Itu harus ya Pak ya? Jadi harus, terutama cash management, ya, mengatur cash flow. Karena selama udah 2 bulan mungkin ya, 2 bulan, Maret, April, ya, hampir 2 bulan lah. Ini kan banyak yang tutup kan Pak. Maksudnya betul. Tidak operasional. Tidak operation karena sektor-sektor tidak masuk dalam pengecualian kan. Betul. Hanya 8 ya kalau nggak salah ya Pak ya. Iya. Tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan bagaimana? Kan tetap berjalan. Betul, sangat setuju sekali. Iya kan? Tetap berjalan. Nggak mungkin kita buang semua.
Setuju, Pak. Iya kan? Nah, otomatis itu Yes. menggerus cash kita kan. Cash flow. Betul. Iya kan? Pasti terganggu. Nah, jadi amankan Betul. itu dulu. Pada saat sekarang ya, amankan itu Yes. dulu. Kemudian mungkin setelah check up ini mungkin lemak-lemak yang tidak perlu ya segera dibuang. Dibuang. Oke, Ya, Pak. Sebelum kita sampai ke lemak-lemak yang perlu dibuang ini, Pak. Iya. Finansial ini, Pak. Keuangan. Saran menurut pengalaman yang Bapak biasanya berikan advice kepada banyak perusahaan-perusahaan supaya mereka bisa survive, Pak. Ya. Ketahanan itu berapa lama, Pak? Saran Oke. dari Bapak. Kalau bicara survive, ini kembali Yes. pada kondisi perusahaan. Ketahanan tanpa kegiatan, Iya. ya. Ya, artinya perusahaan-perusahaan besar mungkin kemampuannya, kapabilitasnya itu lebih panjang dibandingkan perusahaan-perusahaan menengah, Yes, Pak. gitu. Nah, jadi kalau yang Yes. iya kan? Pak Sortono, saya Yes. sapa dulu Pak Billy, Ketua AMA Medan. Ada teman-teman dari AMA Medan. Pak Oh, Sarbini iya. juga udah join, Pak. Oh gitu ya, Yes, Pak yes. Sarbini, selamat Yes. sore. Ini apa Pak namanya Billy, orang Medilite, lama yes. ini di AMA. Iya, iya. Pak Billy Yes, juga ya, yes, Ketua yes, AMA yes, Medan yes, dan yes. teman-teman Yes, dari AMA Medan ya. AMA Yes, Medan sih relatif lebih aman gitu ya. Namun tentu saja banyak pebisnis di Medan juga berhubungan dengan pebisnis di Jakarta. Nah itu masalahnya kan. Dan Iya. di daerah lain. Iya. Iya, Pak. Oke. Jadi Kita lanjut ketahanan finansial, Pak. Ya. Oke, ketahanan finansial itu satu, cash flow udah pasti harus dijaga. Nah, bagaimana caranya? Tentunya lemak-lemak tadi setelah kita lakukan Yes. introspeksi, kajian lah ya, mendalam dalam kita punya organisasi, lalu kemudian perlu diantisipasi juga work-life balance, Pak. Oke. Ya. Ini work-life balance ini maksudnya sekarang kan lagi banyak kan kalau PSBB kan work from home. Iya, makanya. Nah, Bisa. maksud saya gini, yang saya mau katakan begini. Sebenarnya konsep work-life balance ini sudah lama ya dikumandangkan, baik di textbook dan lain sebagainya gitu ya. Yes. Sebagian perusahaan-perusahaan besar juga sudah melakukan. Jadi ada bagaimana karyawan itu mendapatkan keseimbangan antara pekerjaan dia dan juga keluarga dia, gitu. Prakteknya banyak contohnya prakteknya ya. Yes, Pak. Yes. Dan sekarang ini kan semuanya work from home nih, gitu kan? Work from home. Yang ada PSBB pasti work from home. Yang non PSBB mungkin masih bisa pergerakan, tapi nggak terlalu masif sih, Pak. Banyak kan sangat hati-hati. Ya, nah itu nanti ada satu lagi yang saya juga mau sampaikan gitu ya. Jadi level of trust kita sekarang sudah turun kan? Ya. Level of trust kita berhubungan dengan orang tidak. Ya. Betul. Karena kita worry. Iya, kita worry kan. Nanti kita singgung nanti. Ya. Tapi saya ingin katakan dulu satu fenomena adalah mengenai work life balance. Memang sudah dilakukan oleh beberapa perusahaan, belum menyeluruh. Ya, tetapi dengan adanya ini, di mana sekarang kita mulai dibiasakan work from home, gitu ya. Yes. Nah, ini satu hal juga yang mungkin perlu dipertimbangkan bagi perusahaan-perusahaan yang belum menerapkan praktek-praktek work-life balance. Oke. Nanti tinggal bagaimana, menarik ini, Pak. Bagaimana nanti perhitungan-perhitungannya kan? Oke. Ya. Dan itu ada KPI atau ada timbangan-timbangan yang menjadi poin-poin yang dihitung, Pak? Exactly, Pak. Tidak mudah. Dan itu untuk level seperti BOD, level manager, supervisor itu beda-beda atau ada beda-beda, Pak. Poin tertentu? Beda-beda. Ini menarik. Beda-beda. Jadi mungkin ya Pak Suartono bisa sedikit gambaran untuk teman-teman pebisnis supaya sedikit bisa mendapatkan informasi WFB ini, Pak. Nah, kita perlu beberapa tahapan nih, Pak, saya lihat. Jadi nggak mungkin langsung kita bisa berlakukan secara utuh gitu ya. Kita perlu ada tahapan-tahapannya. Kesiapan kita di dalam mendigitalisasikan proses-proses bisnis kita. Oke. Ya, jadi transformasi digital. Jadi saya juga ingin sampaikan begini. Era sekarang, di era digital seperti sekarang ini bukan hanya bicara tentang e-commerce, Pak. Tetapi juga existing company ya yang sama sekali nggak cocok untuk di e-commerce kan, gitu. Betul.
Ya, kan ada juga pasti ada yang tidak ada, Pak, tidak ada. mungkin di e-commerce kan gitu. Semua jadi e-commerce itu enggak gitu ya. Nah, ada yang komoditi nggak cocok jadi e-commerce, Pak. Ya, jadi digital business ini konsepnya adalah memanfaatkan, mendigitalisasikan proses-proses bisnis yang utama. Nah, kalau itu sudah didigitalisasikan, yang sudah ready, itu bisa cepet, Pak. Karena semuanya by KPI kan, Pak. Ya. Jadi, Oke, ini menarik, Pak. Jadi proses digitalization itu apakah proses bisnis misalnya production, misalnya human resource, misalnya finance accounting di digitalization, atau ada semacam prosedur apa yang biasanya dilakukan, Pak? Semua fungsi-fungsi bisnis itu sebenarnya perlu digitalisasi, Pak. Gitu. Betul. Kenapa? Karena digitalisasi ini itu akan meningkatkan efisiensi. Nah, efisiensi ini sangat dibutuhkan oleh semua perusahaan yang bersaing di pasarnya masing-masing. Efisiensi karena kecepatan orang membuat produk, teknologi dan sebagainya itu hampir bisa dinikmati oleh banyak. Yes. Perusahaan A bisa bikin ini, perusahaan B bisa bikin ini. Setuju, kan begitu. Sekali, ya. Sehingga apa? Efisiensi sangat penting, Pak. Efisiensi tercapai sebagai contoh aja, terutama di supply chain management, Pak. Ini kalau sudah didigitalisasi, itu pasti akan sangat seamless, ya, lebih cepat, lebih dapat dipertanggungjawabkan. Lebih efisien, kan gitu, Pak. Setuju. Nah, benar, ini makanya saya katakan tergantung dari skala bisnis. Kalau skala bisnisnya belum terlalu besar, ya mungkin digitalisasinya itu di aspek marketing saja, di fungsi marketing. Yes. Gitu. Tapi kalau memang punya kemampuan, dan mestinya loh ya, karena kita masuk era-era 2020, 2025, 2030 akan semakin dahsyat, Pak. Yes. Dan kaitannya dengan industri 4.0 apa, Pak, ya? Nah, itu dia, Pak. Itu dia. Itu saya ini walaupun sebelum pandemi ini industri 4.0 ini semakin dibicarakan di mana-mana. Even saya ada klien di Bekasi, dia jual mesin untuk automatization di food and beverage packaging itu sangat meluas di seluruh Indonesia. Menurut analisis Bapak itu 4.0 kaitannya dengan digitalization dengan reformasi atau improve our transformasi itu seperti apa, Pak? Apakah semua harus digital? Ada beberapa ya yang mungkin ya hampir semuanya sih, Pak. Hampir semuanya. Terutama ini sebenarnya di industri di manufacturing ya. Sebenarnya industri 4.0 itu drivernya itu ada 3, Pak. Ya, digital, biological, sama satu lagi. Nah, digital itu antara lain physical. Nah, physical itu physical itu adalah penggunaan IoT, ya. Kemudian AI, Internet of Things, kemudian artificial intelligence. Jadi muncul advanced robotic, ya kan. Kemudian driverless atau autonomous vehicle. Autonomous vehicle itu kan drone termasuk juga, ya kan? Termasuk. Nah, digital ini kemudian kalau di pabrik misalnya, selain otomatisasi, sensor-sensor kan bisa dipasang juga pada mesin-mesin yang tertentu. Kan mesin kadang-kadang kan ada fatigue, ada masa fatigue kan, Pak. Kan siklus maintenance tetap ada, ya. Nah, betul, itu sangat penting sekali. Iya, nah itu kadang-kadang bisa saja belum waktunya itu sudah gagal, sudah failure. Nah, ketika failure itu kalau itu sangat penting, itu akan menghancurkan sistem yang lain kan saling terkait. Yes, menjadi tidak produktif untuk itu kalau sudah sampai overhaul satu line itu luar biasa kan. Satu line kerugiannya kan. Biayanya tinggi sekali. Sangat tinggi, maka dia itu pasang-pasang sensor untuk melihat ketika walaupun belum masanya maintenance, tetapi sudah muncul tanda-tanda, itu langsung dia shutdown dulu untuk memperbaiki itu.
tetapi akan lebih aman karena tidak merusak yang rangkaian yang lain. Oh, itu industri 4.0 itu termasuk biological juga, Pak. Jadi biological. Ya, apa kaitannya, Pak, dengan biological? Jadi seperti mengatur susunan gen dan lain sebagainya gitu. Itu luas sekali, tetapi itu revolusi industri keempat ya, Pak. Kalau di industri, di pabrik, ya tinggal bagaimana digitalisasi itu setiap fungsi. Seharusnya sebenarnya sih sebelum-sebelumnya itu sudah pernah, Pak. Seperti beberapa software ya, yang SAP gitu kan ya, SAP banyak. mengelingkan beberapa fungsi secara elektronik sehingga penjualan itu langsung terkait dengan finance dan sebagainya kan gitu. Nah sekarang kita lihat lagi prosesnya, proses bisnisnya itu kita lihat lagi, Pak. Nah, berarti yang pertama finance, kedua operational, yang ketiga proses bisnis ya, Pak ya? Proses bisnis. Nah, kembali ke yang tadi work from home itu kenapa? Ya itu tadi, Pak. Nanti ke depan itu akan menurut keyakinan saya setelah ini selesai, ya. Pak. Work yang from berubah home atau flexible time working gitu ya dan lain sebagainya gitu. Nah, mungkin akan terjadi shifting, ya. Iya. Kalau keyakinan saya begitu, Pak. Termasuk selama ini kan juga kita kami sebenarnya sudah punya, Pak, di universitas itu sudah punya fasilitas untuk e-learning. Tetapi kan kita perhatikan masih tarik ulur nih kan sejauh mana gitu kan. Bahkan universitas yang sudah ada kelas online pun juga adopsinya juga tidak terlalu besar, Pak, dibandingkan dengan yang tatap muka. Gitu ya. Masih senang yang bertatap muka, berkomunikasi ya. Ada chemistry yang terjadi. Nah, ini perubahannya seperti apa, Pak? Apakah bagaimana mengatur mahasiswa, mengawasi mereka supaya bisa teratur, dan kemudian bagaimana memberikan garansi bahwa nanti quality kalau di dalam tatap kelas kan kita bisa tahu bahwa karakter, cara presentasi dan sebagainya kita bisa mengukur, Pak, ya. Kalau di luar daripada itu kan agak kesulitan. Ya, makanya ini tantangan baru. Tahapannya itu tidak mungkin 100%, Pak. Jadi kita bicara sekarang ini blended learning namanya. Blended itu artinya campuran antara tatap muka dengan e-learning gitu ya. Nah, tapi platform-platform pelatihan-pelatihan yang sifatnya sudah e-learning ke depan itu mungkin demand-nya akan naik, Pak. Ya, makanya itu tadi, Pak. Jadi ada beberapa mungkin modul-modul tertentu dan lain sebagainya. Itu kita bisa blended lah, Pak. Intinya mungkin setelah blended ini tahapan blended ini tahapan blended akan terjadi ya. Akan lebih tinggi demand-nya. Kalau sebelum pandemik ini sebenarnya blended learning itu sudah ada, Pak. Sudah ada. Saya setuju sekali. E-learning itu udah lama sekali. Sudah ada, ya, gitu loh. Cuma kan demand-nya itu belum naik. Nah, sekarang kan masanya kemudian dipaksa, gitu kan? Dan mereka tinggal tergantung nih experience mereka dengan provider selama ini itu baik atau tidak. Nah, satu hal yang tadi saya sampaikan, yang merasa belum baik, inilah kesempatan untuk segera memperbaiki. Mempersiapkan setelah ini, gitu. Iya. Karena kalau saya melihat akan terjadi shifting di mana bukan totally online tapi ada blended. Mungkin ya bisa 50-50, bisa 60-40, 70-30 dan sebagainya. Tapi ini yang jelas sudah akan terjadi shifting. Arahnya karena customer experience tentang online ini sudah terjadi selama pandemi ini. Kita belajar dari rumah, work from home dan sebagainya. Bagaimanapun kita ada customer behavior, ada merasakan feeling seperti itu. Nah, Pak, untuk preparing. Untuk preparing ke arah after pandemic, itu baik di e-learning ini untuk di kampus, untuk di institusi maupun di manufacturing. Manufacturing tentunya ada elektronik atau digitalization. Itu yang tadi Bapak sampaikan, digitalization di bidang finance. Kemudian kedua di proses operational. Nah, supply chain. Next, supply chain itu udah pasti marketing, Pak. Bagaimana
Marketing pasti, Pak. Pasti. Marketing pasti. Karena marketing adalah mendapat money, ya kan? The Betul. fresh money for company. Karena Ya. itu adalah ujung menghasilkan uang bagi perusahaan. Betul. Jadi Oke, so Pak, prosesnya bagaimana Pak ini? Ya. baik. Saya teringat konsep Michael Porter ya. Michael Five yang- Pos ya? bukan yang value chain. Yang value, Value chain. chain, Ya. Marketing itu kan adanya di setelah production. Jadi setelah operation, inbound logistik, Ya, baru dijual. operation, outbound Yes. logistik gitu ya, baru marketing gitu. Yes. Nah, Yes, tetapi saya melihat saat ini adalah marketing itu bukan yang linear ya Pak. Tetapi kita kan tahu bahwa marketing ini antara berbagai fungsi itu bukannya series ya, bukannya konsekutif gitu ya. Maksudnya habis ini baru ini. Tapi kan sekarang sudah apa namanya, sudah Satu kesatuan, dynamic, ya, holistik sudah ya. dynamic ya, sudah dynamic. Yes, Nah, yes, itu yes. akan Setuju. sangat dimungkinkan ketika kita melakukan apa namanya sistem elektronik di antara fungsi-fungsi itu untuk berjalan dengan lebih baik. Contohnya lagi Berarti adalah impact-nya ke manusia dong Pak. Jadi Eh, kalau semua digital, manusia pasti akan ada impact. Artinya ya jumlah tenaga kerja pasti akan berkurang banyak. So, impact-nya terhadap pengangguran juga banyak. Oke, kalau kita melihat lagi ke belakang, mulai revolusi industri pertama, kedua, ketiga gitu ya, Ya. itu kekhawatiran yang muncul. Namun setelah dijalani, justru malah tidak perlu khawatir gitu. Saya ambil contoh, ada banyak Yes, pekerjaan-pekerjaan yang hilang, terutama yang mekanistik, ya, yang repetitif itu memang sangat mudah digantikan oleh robot. Automation ya. Ya, Oke. automation. Tetapi muncul pekerjaan-pekerjaan baru, Pak. Dulu Yes. tidak ada namanya pekerjaan social media manager. Sekarang udah ada Pak. Sekarang ada, Pak. Dulu Setuju, Pak. Setuju. konten itu kan ya orang yang bisa bikin konten atau segala macam. Tapi kan Ya. konten manager, sudah konten manager khusus membuat konten kan. Ya, jadi saya Ya, sih tetap berpikir kita nggak usah khawatir masalah tenaga kerja. Ya, pekerjaan-pekerjaan yang akan hilang tuh pasti akan ada pekerjaan-pekerjaan yang baru. Sekarang misalkan Yes. automation, perlu nggak customer service? Ya, perlu nggak Sangat customer perlu, Pak. service? Tetap masih perlu Ya, kan? walaupun Tetapi mungkin masih perlu. Even adalah sekelas BCA yang kita bisa open rekening, kemudian bisa tarik store by mesin dan sebagainya. Ya, customer service merupakan hal yang penting. ya Sampai mungkin sekarang nanti bisa feeling good, bisa sampai di sana. iya. Nah, mungkin nanti arahnya adalah menjadi customer management. Dari Oke. customer service menjadi customer management. Kan gitu. Menarik. Ya. Artinya harus prepare lah ya, walaupun ya semua automation ya waktu yang ada lebih pada sebuah perusahaan itu boleh dijadikan sebagai hal-hal yang lebih strategis yang memikirkan bagaimana bisa melayani customer lebih banyak lagi dengan automation itu. Bukan Yes, berarti Pak. dihilangkan. Betul, Pak. Setuju. Nah, Pak, apakah manusia ini akan tergantikan oleh mesin? Tidak, Pak. Karena yang bikin Tidak, mesin siapa, Pak? Manusia juga. Manusia juga. Manusia memiliki feeling juga ya, Pak. Iya. Feeling yang tidak bisa tergantikan ya. Ya, artificial Ya, intelligence yang menanamkan siapa ya? Manusia, Pak. Betul sekali, betul. Nah, Pak, ini menarik, Pak. Jadi untuk how to develop a service for company. Supaya Ya, Pak. kalau ceritanya akhirnya pasti kalau saya lihat setelah pandemi ini kan kita sekarang lagi membangun customer experience. Mereka merasa senang, merasa happy, merasa adanya perusahaan itu memberikan nilai tambah bagi mereka. Afternya mereka akan merasa sebuah pelayanan yang baik dan akan mencari. So during the pandemic ini, apa yang harus ditingkatkan dari segi customer service? Apakah communication-nya, apakah skill-nya, apakah knowledge-nya, apakah deliver-nya, dan macam-macam yang Pertama-tama harus dipersiapkan oleh perusahaan saat ini. Yeah. Pertama-tama review lah
mereka punya blueprint dari customer service mereka. Blueprintnya, ya, blueprintnya itu dicek. Itu kan sebenarnya customer journey. Kita sekarang lebih melihat itu dengan customer journey kan, mulai dari kontak pertama dan sebagainya. Itu menjadi blueprint. Nah, blueprint itu kan biasanya dilengkapi setiap proses itu dengan SLA kan, ya, SLA Service Level Agreement, gitu kan. Nah, SLA-nya itu bisa nggak dipersingkat? Karena semakin singkat, itu akan semakin meningkatkan experience yang baik bagi customer kan. Betul, betul. Ya. Nah, responsiveness harus lebih cepat ya. Iya. Nah, itu kan bicara tentang SLA antar bagian dan sebagainya. Ini customer service blueprint-nya ini yang harus pertama-tama dicek dulu, Pak. Nah, mana yang menjadi hambatan selama ini? Di situ problemnya apa dan sebagainya. Saya kira ini waktu yang tepat untuk mereka yang mungkin masih agak kedodoran dalam hal service atau ingin meningkatkan kualitas layanannya. Nah, ini customer saat yang tepat ya. Saat yang tepat, Pak, untuk mengecek itu, Pak. Dari situ Pak langkahnya, Pak. Gitu. Oke. Nah, Pak, menurut Pak Suartono yang sudah sangat pakar di strategi service dan marketing ini, untuk pelayanan customer, rater itu dari para suraman masih relevan nggak, Pak? Masih ya, masih Pak. Ya harus. Walaupun sekarang empati, walaupun tangible sekarang kan, tangible ini sudah, I think is orang semua udah work from home, distant learning dan sebagainya. Aspek tangible ini Bapak melihat seperti apa? For the next after pandemic, apakah masih relevan? Kalau di bidang jasa kan tangible itu kan adalah sebuah pride ya, sebuah kebanggaan. Tapi sekarang tergantikan oleh tangible digital, Pak. Bagaimana Bapak melihat itu? Oke, jadi sebenarnya bagaimana mentangiblekan yang intangible itu, Pak. Ini menarik sekali nih, Pak. Ya, saya kasih contoh yang sudah berjalan selama ini nih. Yang berjalan selama ini saya sudah ceritakan ya. Ke depan tentu akan kita bisa mengenhance-nya dari sisi yang mana, Pak. Betul, Pak. Ya. Asuransi itu kan servis ya, Pak. Betul. Yang dijual kan cuma harapan kan, Pak. Janji kan, sorry. Iya, belum tentu terjadi. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Semua orang mana mau mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi yang dijual oleh perusahaan asuransi kan janji. Yes, Pak. Bayar premi miliar. Hanya sebuah janji kan. Nah, tetapi mereka mencoba mentangiblekan yang intangible kan, Pak. Coba Bapak perhatikan polisnya. Eksklusif nggak? Bagus nggak? Bagus sekali. Papernya very elegan. Tulisannya very elegan. Itu kan salah satu. Seperti sekolah juga ya, Pak ya. Kalau kita mengambil suatu course yang bagus, institut yang bagus, di kemasan yang bagus, ya itu akan sangat menarik sekali. Jadi mentangiblekan yang intangible. Gitu. Ini menarik. Satu lagi, Pak, telekomunikasi. Yes. Bapak, Oke. Bapak yang Bapak bayar tuh tangible nggak? Kita bayar intangible sebenarnya. Intangible, karena airtime. Intangible. Airtime kan? Airtime nggak bisa dipegang, iya kan? Nggak bisa kita sentuh, nggak bisa kita simpan, nggak berwujud. Iya kan? Tetapi mereka sudah melakukan tangibility kan terhadap yang intangible kan. Yes. Kalau sekarang 90% orang pakai prabayar. Begitu isi pulsa, 50.000 langsung masuk, kelihatan bisa dicek 50.000 masuk. Bisa. Nah itu kan tangible kan, Pak, jadinya. Oh iya benar, 50.000. Nah itu kan sebenarnya akhirnya jadi tangible kan. Nah itu, Pak. Berarti sekarang perusahaan itu harus kreatif, walaupun tangible itu sudah semakin maybe sesuatu yang diperdebatkan, tapi bagaimana meng-create tangible dari sesuatu yang intangible. Artinya konteksnya di dalam membuat sesuatu itu menjadi lebih elegan ya, seperti itu. Nah, digitalization ya, selain membuat intangible menjadi sesuatu yang tangible,
dari segi proses Pak, itu kan perlu customer experience juga ya. Pasti. Apakah ada misalnya ada research nggak apa yang harus dilakukan perusahaan itu supaya from the intangible to tangible itu memiliki sebuah customer experience yang bagus sehingga mereka I think it's very good gitu Pak. Oke, how to do it Pak? Kalau kita bicara customer experience, itu starting point-nya adalah analisis customer journey Pak. Oke. Nah, semakin pendek semakin bagus atau semakin panjang semakin bagus? Semakin pendek tentunya semakin bagus, semakin seamless semakin bagus. Gitu. Okay. Tetapi tidak hanya cepat saja, tetapi juga accurate, gitu ya, dapat ditanggungjawabkan. Jadi reliability-nya gitu. Yes. Nah, Pak Suwardono, jadi misalnya contoh lah, kalau perusahaan-perusahaan sekelas TBK dan perusahaan-perusahaan yang sudah mapan berjalan, itu kan mudah Pak kita lakukan karena culture-nya sudah terbentuk di dalam sebuah perusahaan itu. Yes. Yang repotnya adalah perusahaan-perusahaan yang culture-nya belum kuat, how to develop a service a level yang bagus sehingga ini pada saat pandemi ini bisa menghasilkan customer engagement yang bagus. Oke. Tidak mudah Pak. Kalau saya berpendapat customer service itu, excellency in customer service, itu starting point-nya bukan skala usaha Pak. Tapi starting point-nya adalah dari customer-nya. Gitu. Target market-nya Pak. Jadi tidak ada hubungan dengan corporate, tapi lebih kepada customer sebenarnya mau kita layani. Ya. Segmen pasar yang kita layani. Karena kalau kita terlalu berlebihan, saya punya pengalaman Pak. Udah lama ketika membantu sebuah perusahaan finance Pak ya. Jadi multi finance, terutama khususnya adalah sepeda motor, gitu ya. Oke. Nah, menarik ini Pak. Ya. Nah, ternyata Pak, kita kalau nggak melihat customernya, kita bisa salah Pak. Kita mau bikin kantor kita itu mewah dan lain sebagainya, nggak penting Pak. Kita kasih fasilitas mereka bisa bayar lewat ATM, nggak penting Pak. Nggak penting. Pak. Kenapa? Karena segmennya adalah menengah bawah. Ya, kalau dalam pekerjaan mungkin PNS, mungkin tukang ojek, mungkin petani, gitu kan? Dan sebagainya. Nah, bagi mereka Pak, mereka mengumpulkan uang hari per hari Pak. Mereka kan masuk banyak kelompok yang non-bankable kan? Tapi kalau untuk PNS sebenarnya sudah bankable Pak. Iya. Sistem payroll kan sudah di. Iya betul. Mungkin yang Bapak yang petani, yang dari tukang non-bankable lah ya Pak ya. Non-bankable ya. Mereka kumpulkan uang itu kan hari per hari Pak. Jadi ketika jatuh hari pembayaran, mereka datang tuh bersama dengan keluarganya Pak. Dengan istrinya, dengan anaknya. Jadi membayar itu cicilan itu adalah sebuah rekreasi. Rekreasi kenapa? Customer experience ya. Cukup. Itu di mana Pak? Boleh saya tahu? Itu di daerah yang kota, di kabupaten atau daerah tingkat 2 lah. Oke. Daerah tingkat 2 lah. Itu belum, kita nggak bicara tentang yang sampai ke dusun-dusun lah gitu ya. Pokoknya sama aja. Kantornya kan di kabupaten, daerah tingkat kabupaten, daerah tingkat 2 gitu kan. Nah, mereka datang. Nah, mereka ternyata Pak, mereka datang ngantri itu enjoy Pak. Sebuah customer experience ya. Enjoy-nya kenapa? Enjoy-nya adalah di situ ruangannya ber-AC, ya kan? Kemudian ada televisi. Sambil bisa nonton. Disediakan dispenser. Jadi mereka sambil menunggu itu mereka nonton sinetron, Pak. Nonton sinetron. Kalau haus, ya anaknya haus, dia ada dispenser lagi ya. Ada dingin, ada biasa gitu. Iya Pak, benar.
sampai ada direkturnya cerita, Pak, ini ada keluarga udah lama nih, diperhatiin udah lama sekali, disamperin Pak, ditanya. Klien. Iya, yang mau bayar cicilan ini, disamperin. Oke. Loyalis klien lah ya Pak ya. Bapak ini sudah dilayani belum? Oh sudah selesai, sudah. Nah cuman namanya konsumennya itu berpikir malah, waduh, jangan-jangan saya diusir nih, gitu kan? Oh, ada feeling demikian ya Pak ya? Iya, makanya dia bilang, sudah Pak, ini lagi nonton sinetron tanggung belum selesai. Itu hal-hal yang maksud saya tidak bicara tentang skala usaha loh Pak. Kita bicara the point of our customers. Nah itu loh. Yang penting point customer happy, everything ya. Kalau customer tidak happy, problem. Iya. Mau bangun tangible sebesar apapun, betul. Ya, gak ada gunanya. Oke, Pak, ini menarik sekali. Berarti aspek kita dari point of view of customer itu sebenarnya kita sebuah perusahaan itu harus mengevaluasi seluruh sumber daya yang ada di dalam perusahaan sehingga kita matching ke customer yang saat ini supaya mereka bisa puas ya, daripada kita atau over atau under juga sesuatu yang tidak bagus sama sekali. Betul. Aspek Pak. SDM bagaimana Pak ya? Aspek SDM yang harus lah Pak. Karena harus kan kalau saat ini masih ya service industri itu dan beberapa sektor tuh sangat kuat peranan manusia. Ya, Pak. Kembali lagi contoh pariwisata, itu kan juga intens sekali Pak. Nggak mungkin. Ya, dengan human resource ya. Human touch itu sangat penting kan. Gitu. Ya, betul. Memang kita bisa simplifikasi beberapa proses. Mereka jadi strateginya adalah menyediakan beberapa channel. Kalau dia melayani segmen yang berlapis ya. Karena dalam segmen tertentu pun pasti ada yang berbeda, gitu ya. Mereka mungkin lebih suka yang lebih cepat dan lain sebagainya, gitu. Nah, jadi itu semuanya kita bisa perhatikan kembali. Kita perlu memahami customer kita. Oke, menarik nih Pak. Jadi banyak sahabat bisnis profesional yang dari segi penjualan itu hampir di seluruh Indonesia ya. Karena ada beberapa kota yang PSBB, ya otomatis terjadi penurunan. Strategi apa yang perlu dilakukan untuk, at least untuk survivor lah Pak, setelah nanti after COVID ini bisa lebih kencang, seperti itu. Media atau strategi digitalization apa yang paling efektif untuk bisa kita survive saat ini? Ini Pak, ini pertanyaannya terlalu luas. Kita coba persempit dulu supaya lebih langsung bisa dicerna dengan cepat gitu ya. Gini Pak, ada misalkan gini, kita itu katakanlah usahanya usaha kecil lah Pak, ya. Dia produksi terbatas gitu ya. Kemudian selama ini dia menjual dengan channel offline gitu kan. Pak. Kan dia tinggal gampang. Sekarang marketplace kan banyak, ya kan. Jadi dia nggak perlu tinggal listing aja, dia nggak perlu lakukan ini, gitu loh. Nggak perlu lakukan harus dengan sebuah modal yang besar dan sebagainya kan. Gitu. Betul, makanya mungkin akan lebih tepat ketika nanti pertanyaan-pertanyaan itu langsung pada kondisi tertentu Pak. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman misalnya. Banyak kan bertanya tentang bagaimana survive di pandemik ini, Pak. Ya, industrinya apa? Skalanya bagaimana? Kan gitu. Oke, benar. Banyak yang, kalau yang non seperti yang industri lagi fall itu, nggak ada pilihan kan, Pak? Apa yang bisa dilakukan? Seperti hotel dan sebagainya kan? Ya, oke. MICE dan kemudian convention ya harus tunggu sampai bagus baru bisa berbuat sesuatu. Pada saat ini, even kita masuk digital, itu nggak ada gunanya juga, hanya untuk branding aja. Oke, jadi pada saat ini memang pasar sudah memang, bayangkan orang penerbangan dia di stop semua, di stop kan,
yang nggak mungkin ada Iya, kan, iya, gitu Pak. kan? Nggak mungkin ada, Iya, gitu iya, kan. iya. Nah, Iya. tetapi saat-saat seperti ini, yaitu yang tadi saya sampaikan Pak, cash Yes, flow Pak. dijaga, gitu ya. Oke. Terus kalau misal memungkinkan, walaupun ini tidak banyak ya, walaupun memungkinkan, Yes, yes. hotel itu bisa disulap jadi tempat untuk isolasi diri. Kan Oke, ada yang oke. yang masih belum positif nih Pak, disuruh untuk Yes, ini, yes. ya kan? Mungkin diberikan Yes, yeah. beberapa program. Tentu saja harganya barangkali tidak seperti Spesial lah Pak ya. ya dan lain sebagainya sehingga orang tapi itu kan juga perlu pekerjaan kan Pak, artinya kan harus dipastikan bahwa memang lokasi kita itu justru bukan menambah parah kondisi dia dan lain sebagainya. Itu beberapa, tapi nggak banyak Pak yang memanfaatkan itu karena memang tidak mudah ya. Tetapi kita lihat yang kebanyakan dah. Kalau yang kebanyakan itu berarti kan yang stop dah, benar ya. Nunggu sampai ini selesai. Betul. Ya sudah, yang tadi sudah kita utarakan, yang kita sudah diskusikan, improve di waktu untuk merenung, waktu untuk membongkar model bisnis, service blueprint, segala macam itu ya, untuk melihat mana lemak-lemak yang perlu dibuang Pak, supaya ketika nanti selesai, mereka itu bisa bersaing dengan lebih efisien. Yes. Gitu. Setuju Pak. Itu Pak. Cerita sedikit boleh dong tentang Paramount Consulting Pak. Oh ya. Ini sekaligus nanti sahabat dan bisnis profesional bisa memahami, mengerti Paramount Consulting, dan apakah Bapak juga ada beberapa program yang bisa di sharing, atau mungkin ada perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan services dari Paramount Pak. Oke. Jadi Paramount Consulting ini core service-nya itu di consultancy, ya, kemudian di training. Nah, kalau untuk training itu saya biasanya di in-house training Pak. Oke. In-house training. Di corporate ya banyak ya. Ya, maksud corporate di in-house training. Public training ada dilakukan. Public saya ini melalui digital marketing, melalui marketing academy Pak. Jadi mungkin buat teman-teman saya sedikit cerita nih, boleh Pak ya? Jadi saya lanjut itu Pak. Waktu kita masih ada 5 menit Pak. Oke. Tidak terasa sudah hampir 1 jam. Luar biasa Pak. Jadi saya itu memang tadinya bergabung dengan Pak Handi Irawan di Frontier Consulting. Best Pak, best. Ya. Best, Pak Handi Irawan sejak 2003 ya. 2003 benar 2003, 2004 gitu ya. Nah, kemudian kan sekarang saya berdiri sendiri. Luar biasa Pak. Tapi saya masih membantu. Jadi kalau untuk public training itu ada satu unit bisnis dari Frontier namanya Marketing Academy. Gitu. Jadi saya mereka yang ngadain, nanti saya ngisi. Gitu. Luar biasa Pak. Kalau saya sendiri lebih fokusnya di in-house training, Pak. Oh, in-house training. Seperti ada service yang diberikan apa saja Pak? Di website saya sebenarnya ada Pak materi-materi ataupun hal-hal yang ya mungkin tentang strategic marketing, ya, kemudian mengenai luar biasa, consumer behavior, terus macam-macam lah Pak. Ada melakukan research juga ya? Ada Pak, kalau memang, nah itu biasanya begini, di dalam project konsultasi saya itu saya tidak seperti saya lebih memposisikan sebagai seorang dokter Pak. Oke, very fantastic Pak ya. Seorang dokter. Jadi ada dokter ini dibutuhkan bukan hanya ketika pasien sakit Pak, tapi ketika pasien mau lebih sehat. Pasien ini perlu katakanlah ingin membuat badannya lebih ramping misalnya,
kan sebenarnya sehat kan. Lebih ideal ya. Lebih ideal lah. Kan ya. sebenarnya kan sehat. Ya. Tapi dia ingin lebih ideal gitu misalnya, ya kan? Ya, dan lain Pak, sebagainya. Nah, jadi biasanya saya itu mulai dengan obrolan dulu, gitu. Apa sih problemnya, gitu kan? Nanti saya akan lakukan scanning, kemudian satu hal kenapa saya ingin tetap ingin adanya research, karena banyak data-data di perusahaan. Perusahaan itu punya banyak data, tetapi kebanyakan selama ini saya bertemu adalah perusahaan itu banyak data, tetapi tidak ada yang olah, ya kan? Kalau ada yang olah, itu kan dia sudah terperangkap pada semua proses ketentuan dalam perusahaan itu sendiri kan, Pak. Ibaratnya seperti menggunakan kacamata kuda. Betul. Nah, sehingga mungkin dibutuhkan orang luar untuk melihat, kan gitu kan? Nah, itu satu. Setuju, Pak. Yang kedua, data-data itu yang mungkin belum ada adalah data from point of the customers, itu yang atau voice of customer, itu yang banyak itu belum ada diberikan ya. Ya, nah dari situ kita lihat, baru kemudian saya susunkan strateginya, Pak. Nah, sampai nanti implementasi, gitu, Pak. Luar biasa. Tidak terasa waktu kita sudah hampir 1 jam, Pak. Ini ngobrol yang sangat insight, sangat spesifik, dan mudah-mudahan ini akan memberikan sebuah input bagi teman-teman sahabat bisnis yang profesional. Dan saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak Suartono. Sukses selalu dan sehat untuk Bapak dan keluarga, yang tentunya untuk Paramount Consulting Group itu semakin maju dan jaya ke depannya. Amin. Terima kasih juga Pak Syanyet, dan terima kasih untuk semua rekan-rekan di Medan ya, di AMA Medan dan di Medan dimanapun yang menyimak acara ini. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sampai ketemu kembali. Terima kasih. Sip.